Hampir 3 minggu gue nggak bikin video karena lagi sibuk banget, bener-bener sibuk banget gue 3 minggu belakangan ini. Dan ini adalah minggu ketiga akhirnya gue bikin video lagi. Sebetulnya selama 3 minggu ini banyak banget cerita-cerita menarik yang ada di Indonesia. Tapi ada satu cerita yang menurut gue bener-bener lucu tapi juga mengenaskan. Ini sebuah cerita tentang seorang calon legislatif, caleg, bernama Pak Sumedi. Sumedi kalau nggak salah, ini gue lagi nyontek. Jadi, ini berita sempat viral. Bukan sempat viral, lagi viral dalam seminggu belakangan ini. Pak Sumedi itu seorang caleg dari PKS. Dia itu ngebantu sebuah desa, gue lupa nama desanya, tapi ini di daerah Cilegon, untuk pengaliran air bersih. Yang mana kalau misalnya warga desa ini, kalau dia pengen dapetin air bersih, dia harus jalan sekitaran 2 kilometer. Tapi Pak Sumedi ngebangun pompa untuk mengalirkan dari pusat air ke desa ini. Which mean ini good sebenarnya, ini bagus banget. Pak Sumedi itu nggak punya budget untuk perawatan pompa secara full. Jadi dia bagi dua nih ceritanya, antara warga desa dengan dia. Dan total-total kurang lebih setiap bulan itu Pak Sumedi untuk perawatan pompa dan listrik dan lain-lain itu kurang lebih harus keluar 2 juta sampai 2,5 juta setiap bulannya. Selama 4 tahun Pak Sumedi ngelakuin ini. Dan di tahun ini kan pemilu nih. Dia jadi caleg untuk PKS. Kalau secara logika harusnya dia lolos dengan mudah nih. Dia menjadi pemimpin suara harusnya di kampungnya. Ternyata dunia tidak seadil itu, kawan. Dia gagal dengan suara rendah. Lu mau tahu gagal dari mana? Gagalnya adalah karena warga desa memilih caleg lain yang ngasih serangan fajar. Lu mau tahu biayanya berapa serangan fajar itu? Satu orang cuma dapat 20.000, men. Gila banget. Lu disogok 20.000. Lu nggak mau ngasih suara lu ke orang yang udah ngebantu lu dapetin air bersih selama 4 tahun. Ini kan pemikiran jangka pendek banget ya. Kalau jangka panjangnya, kalau Pak Sumedi berhasil lolos, dia bisa mengangkat isu air bersih ini ke pemerintahan yang lebih tinggi. Supaya pompa ini bisa digunakan oleh warga dan diatur sama Pemda. Jadi nggak pakai duit pribadinya si caleg ini loh gitu kan. Yang lebih kejam lagi tau nggak apa? Media itu nge-framing bahwa ada seorang caleg gagal yang nge-stop itu, yang memberhentikan akses pompa air bersih karena gagal dalam pemilihan umum. Gue pas baca beritanya, gue baca isinya kan, gue bilang media tuh keren ya. Maksud gue, dia bisa aja nemuin satu garis kalimat yang bisa berguna sebagai judul. Bayangin, ya lu tau lah orang Indonesia tuh kan malas baca ya. Pasti kemakan gitu sama judulnya, pasti langsung ada frame-frame jelek kepada caleg PKS ini gitu. Pertanyaannya mungkin gini, kenapa politisi Indonesia lebih suka pakai cara politik uang untuk dapetin suara? Jawabannya sebetulnya sederhana, karena jujur aja, ini bekerja dengan baik, ini efektif. Cara ini dibilang mahal, iya, dibilang murah, juga iya, dibilang gampang, udah pasti gitu. Karena lu cuma tinggal ngeluarin berapa puluh ribu doang buat orang, terus udah, kelar urusan. Lu bisa kepilih, lu bisa korupsi habis itu. Enteng banget kan? Apalagi buat orang miskin. Lu pikir gini, orang miskin kalau dikasih 2 pilihan, lu pengen makan, gua kasih nih duit nih, lu bisa pakai buat makan saat itu juga, atau lu pilih air bersih. Orang miskin pasti pilih makan lah, dia pilih duit. Cash langsung. Kenapa? Karena menurut dia, menurut orang-orang miskin ini, kalau Pak Sumedi nggak dipilih pun, air akan tetap ngalir. Ibarat kata, Pak Sumedi udah terlanjur baik, coy. Jadi biar gimana pun pasti tetap lancar. Gitu. Aduh. Gue bener-bener speechless habis baca berita ini gitu. Tapi gue pikir-pikir ya, Pak Sumedi harusnya punya strategi yang lebih baik. Contoh, 1 minggu sebelum pemilu, harusnya tuh pompa dimatiin sama dia. Udah pompa dimatiin. Pasti warga kaget dong. Ini pompa kenapa mati nih? Dipanggil Pak Sumedi, rapat warga. Pak Sumedi kasih syarat. Lu pilih gue,
Lu pilih gua nih pemilu. Hari itu gua bisa menang di kampung ini, pompa langsung nyala. Pak Sumedi harus kejam menurut gua. Dalam tanda kutip ya, dia harus kejam. Dia harus anggap warga yang ada di situ itu cuma sekedar angka. Karena lu tahu orang Indonesia, banyak banget orang Indonesia yang kalau lu bayain, dia ngelunjak. Contoh, ada cerita di Twitter, di X ya, seorang bapak, bapaknya ini ngasih makan orang miskin, fakir miskin, lah secara langsung setiap hari Jumat nih ngasih makan pakai nasi bungkus. Suatu hari dia ngubah caranya. Dia ngasih nasi bungkus ini lewat masjid. Fakir miskin ini pernah datang ke rumahnya, ngegeruduk ke rumah bapak ini karena nggak dapet jatah. Ngelunjak kan? Ya itu tadi gue bilang. Pak Sumedi harus kejam. Kalau dia memang pengen jadi politikus, dia harus belajar menjadi politikus. Bukan belajar menjadi malaikat. Bye.